dapat mengantisipasi dan menanggapi isu-isu sebelum menjadi masalah dan mengerjakan hal yang benar pada kesempatan pertama dengan memanfaatkan hasil pemantauan, perencanaan, dan pelaksanaan proyek. Nah, jadi biasanya kan proyek itu pasti ada masalah ya, banyak sekali masalah ataupun kendala yang dihadapi pada saat proyek itu berlangsung. Nah, di sinilah fungsinya manajemen. Jadi kita sebelum masalah itu muncul menjadi suatu masalah yang besar, biasanya kan ada isu-isu dulu, isu-isu yang timbul. Nah, begitu isu-isu ini ada, maka isu-isu itu langsung ditanggapi. Kita langsung menanggapi. Jadi jangan membiarkan masalah itu menjadi besar baru ditanggapi. Jadi mulai dari isu-isu ada hal-hal yang kecil itu sudah mulai kita tanggapi agar supaya kita isu itu tidak menjadi suatu hal atau menjadi masalah yang besar yang nantinya akan sulit untuk diselesaikan. Kemudian mengerjakan hal yang benar pada kesempatan yang pertama. Jadi biasanya kan ada proyek itu kadang-kadang ada juga yang uji coba ya. Uji coba misalnya kita uji coba dulu yang seperti ini. Sebenarnya sudah direncanakan dengan model A, tapi ternyata pada saat mau dieksekusi, model A ini tidak bisa diterapkan. Tidak bisa diterapkan mungkin karena kondisi tanah atau kondisi struktur yang tidak sesuai dengan perencanaan, sehingga itu tidak bisa kita laksanakan. Nah, di sini fungsinya manajemen. Jadi pada saat kita benar-benar mau melaksanakan, sudah langsung benar nih di awal. Oh ya, memang sebelum itu dieksekusi kita dilihat ini harusnya pakai ini. Jadi begitu dilaksanakan ya benar memang harusnya pakai itu dan itu bisa berjalan sesuai dengan rencana. Ini dimaksud mengerjakan hal benar pada kesempatan pertama. Jadi jangan sampai kita melakukan itu berulang-ulang. Jadi pada kesempatan ketiga baru benar. Jadi nggak seperti itu ya. Jadi jangan sampai proyek dijadikan trial and error. Itu akan menyebabkan pembengkakan biaya. Jadi kan untuk melaksanakan suatu kegiatan kan pasti butuh biaya. Jadi kalau pekerjaan itu dilakukan secara berulang-ulang, maka biaya yang dikeluarkan juga akan berulang-ulang juga. Nah, ini dengan memanfaatkan hasil pemantauan perencanaan dan pelaksanaan proyek. Kemudian yang kedua, manfaat yang kedua, koordinasi internal tim proyek dengan para pemangku kepentingan lainnya menjadi lebih baik. Karena komunikasi menjadi lebih efektif, pembagian tugas dan wewenang lebih jelas, serta dilakukannya identifikasi pemangku kepentingan. Nah, jadi dalam suatu proyek itu ada beberapa pemangku kepentingan di dalamnya. Nah, dimulai dari tim proyeknya itu sendiri, ada beberapa tim, ada orang-orang yang bekerja di dalamnya, kemudian ada juga stakeholder di luar daripada tim. Nah, dari tim itu sendiri dengan di luar tim itu kan perlu terjadi komunikasi. Jadi harus ada komunikasi yang efektif antara si owner, jadi dalam organisasi sendiri, misalnya kontraktornya, dengan si owner, itu perlu terjalin komunikasi, agar supaya apa yang diinginkan oleh si owner ini, itu benar-benar dilaksanakan sesuai dengan keinginan, ataupun sesuai dengan gambar atau rencana yang sudah ditentukan. Biasanya miskomunikasi itu paling sering terjadi ya, dalam suatu proyek. Sehingga di sini fungsinya kita melakukan manajemen agar supaya semua komunikasi itu bisa berjalan baik, terarah, dan efektif. Ini juga pembagian tugas dan wewenang lebih jelas. Serta dilakukan identifikasi pemangku kepentingan. Jadi manfaat yang kedua koordinasi. Koordinasinya itu menjadi lebih baik. Kemudian selanjutnya manfaatnya terjadinya resiko berkurang karena penerapan manajemen resiko dan pengelolaan proyek yang lebih baik. Jadi dengan adanya manajemen ini
resikonya menjadi berkurang. Ya, karena kita mengutamakan manajemen resiko. Kita selalu meminimalkan yang namanya resiko. Jadi kalau ada resiko-resiko, hitung-hitung ini resikonya begini, ini resikonya begini, maka kita memilih resiko yang paling kecil. Kalau tidak ada manajemen, pasti tidak ada hitungan-hitungan seperti itu. Jalan-jalan sesuai saja dengan apa yang dikehendaki. Padahal sebenarnya di dalam satu proyek itu banyak sekali resiko yang bisa muncul. Kemudian selanjutnya, perubahan terhadap skop, mutu, waktu, dan biaya terkendali. Karena penerapan sistem pengendalian perubahan yang terintegrasi dan program proyek yang lebih baik. Jadi biasanya kan di RKS itu ya, rencana kerja dan syarat-syarat suatu proyek itu biasanya sudah tercantum di dalamnya skop dan mutu. Skop, mutu, jadi mutu proyeknya seperti apa, mutu dan kualitas bahan dan materialnya itu seperti apa, itu biasanya sudah tercantum di dalam rencana kerja dan syarat-syarat suatu proyek. Nah, sehingga dengan adanya manajemen ini, perubahan kalau misalnya ada yang berubah itu terkendali. Jadi sebenarnya RKS itu sudah ada skop dan mutu. Akan tetapi kalau misalnya mutu A tidak ditemui di pasaran, itu boleh diganti dengan mutu B misalnya. Jadi mutu A tidak ada, sudah dicari-cari tidak ada, ternyata susah mendatangkannya, maka itu boleh diganti dengan mutu yang lain, yang seimbang atau setara. Nah, di sini fungsinya manajemen. Jadi kalau ada perubahan terhadap itu bisa terkendali. Bisa benar-benar diketahui bahwa perubahan mutu dari A ke B memang sudah sesuai dengan standar atau minimal speknya hampir sama. Jangan sampai kita menurunkan spesifikasi. Kalau lebih tinggi juga enggak masalah, cuman masalahnya biasanya di biaya. Nah, kita menaikkan spek, tentu saja konsekuensinya biaya. Makanya biasanya di sini ya kita lihat mutunya itu yang setara biasanya. Kalau nggak ada yang sama persis dengan merek, karena biasanya kan sudah langsung menyebut merek. Kalau memang biasanya tidak ada yang merek yang sama, ya minimal kita menggunakan merek lain yang setara. Nah, selanjutnya ini semangat kerja dan produktivitas tim meningkat. Nah, jadi kalau adanya manajemen kan biasanya si manajemen ini selalu memberikan support, memberikan masukan-masukan sehingga semangat kerja tim itu bisa meningkat. Jadi ada yang menyemangati setiap hari. Kemudian meningkatkan kinerja delivery project yang berhubungan dengan kualitas, scope, schedule, dan biaya. Jadi ini sama ya, meningkatkan kinerja. Kemudian dokumentasi, catatan, dan pengalaman, mulai dari proses inisiasi sampai dengan penutupan proyek, serta dari hasil pemantauan perencanaan dan pelaksanaan proyek dapat dipergunakan sebagai pembelajaran dalam merencanakan dan melaksanakan proyek jenis di masa mendatang. Nah, jadi biasanya dengan adanya manajemen ini juga dokumentasi lebih bagus ya. Dokumentasi lebih terarah, semuanya terdokumentasi dengan baik. Misalnya kan kalau proyek itu harus ada foto nol. Foto nol artinya foto belum ada kegiatan atau lahannya masih kosong. Setelah itu nanti ada foto 25%, ada 50%, 75%, sampai 100%. Jadi kelihatan tuh peningkatan ininya. Peningkatan pekerjaan proyeknya mulai daripada 0% sampai dengan proyek itu selesai di 100%. Nah, ini dokumentasi ini bisa menjadi pembelajaran dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek sejenis. Misalnya proyek sejenis mengalami misalnya kendala masalah kontur lahan yang tidak sesuai, maka dia bisa mempelajari dari dokumentasi proyek sebelumnya yang sama. Nah, jadi itu tadi banyak sekali manfaatnya ya, manfaat dari manajemen proyek ini.
Nah, selanjutnya kita lihat elemen utama manajemen proyek. Jadi elemen-elemen utama atau unsur-unsur yang ada di dalam manajemen proyek. Yang pertama itu manusia. Nah, tentu saja manusia, karena yang melaksanakan pekerjaan dan menentukan sukses atau gagalnya proyek dan merupakan pemangku kepentingan proyek itu ya manusia itu. Nah, jadi semua tim yang terlibat di dalamnya, nah itu termasuk adalah elemen utama. Mulai dari pekerja, pengawas, sampai stakeholder. Itu menentukan sukses atau gagalnya proyek. Terus yang kedua, proses. Jadi ada proses di dalamnya. Jadi ada orang-orangnya, kemudian ada prosesnya. Proses ini yang menentukan produk atau deliverable hasil proyek dan mengidentifikasi siapa yang melaksanakan pekerjaan dan kapan. Nah, proses ini adalah sekumpulan aksi dan aktivitas yang saling terkait yang dilaksanakan untuk menghasilkan produk, hasil atau layanan yang sudah ditentukan speknya, spesifikasinya. Jadi ada prosesnya ya, aksi dan aktivitas yang saling terkait yang dilaksanakan untuk menghasilkan produk. Jadi prosesnya. Nah, prosesnya di sini mulai dari proses perencanaan. Perencanaan itu sudah mulai proses perencanaan, kemudian pelaksanaan, pengawasan sampai proses hasilnya itu keluar atau proyeknya itu sudah selesai. Nah, itu semua termasuk dalam bagian proses. Kemudian elemen yang ketiga, teknologi dan peralatan. Jadi tentu saja dalam suatu proses itu ada teknologi yang kita gunakan, ada juga peralatan yang kita gunakan. Jadi banyak sekali peralatan-peralatan yang digunakan dalam suatu proyek apapun itu, pasti akan ada alat yang kita gunakan di dalamnya. Dan teknologi yang kita gunakan, teknologi dan alat. Jadi ini adalah perangkat dan teknik-teknik yang digunakan untuk mengelola proyek. Jadi teknik perangkat dan teknik-teknik. Nah, jadi itu tadi elemennya. Jadi elemennya ada 3, tadi kita ulangi. Ada manusianya sendiri, ada prosesnya, dan ada teknologi dan peralatan di dalamnya. Itulah elemen-elemen yang penting yang ada di dalam suatu manajemen project. Nah, selanjutnya dari tadi kita sebut stakeholder ya, pemangku kepentingan. Nah, siapa-siapa sih yang ada di dalam pemangku kepentingan suatu proyek? Nah, jadi yang ada dalam stakeholder ini adalah semua pihak, segenap pihak, orang perseorangan atau unit organisasi di dalam maupun di luar organisasi yang terlibat secara aktif dalam proyek atau yang mempunyai kepentingan dan dapat mempengaruhi ataupun dipengaruhi kinerja penyelesaian proyek. Nah, jadi semua orang yang berhubungan, intinya di sini semua orang yang berhubungan dengan proyek. Itulah pemangku kepentingan atau stakeholder. Nah, stakeholder ini bisa orang atau perseorangan, bisa juga unit organisasi, bisa di dalam proyek itu sendiri atau organisasi itu sendiri, bisa juga dia berada di luar organisasi. Intinya di sini terlibat secara aktif dalam suatu proyek, mempunyai kepentingan dalam proyek itu, terus mempengaruhi dan dipengaruhi. Jadi pokoknya semua orang yang terlibat di dalam suatu proyek, ya. Jadi misalnya di dalam kemarin ini Ibu sering kasih contoh yang pembangunan gedung baru kita ini ya. Gedung teknik yang baru itu termasuk salah satu di antara 7 gedung proyek ASDB Unmul kemarin ya. Jadi yang terlibat di dalam itu ada banyak.
Ada banyak sekali. Jadi diantaranya ada yang disebut dengan PIU, Project Implementation Unit, yang ada di Universitas Warman. Jadi kemudian ada yang disebut dengan PMU, jadi itu di luar organisasi, di luar UNMUL, tapi dia yang membawahi semua proyek-proyek sejenis yang ada di Indonesia. Nah, kemudian ada ownernya sendiri Universitas Warman, UNMUL-nya sendiri itu disebut owner. Jadi PIU tadi lain sendiri, jadi dia yang mengurusi organisasi di bawah proyek ini. Kemudian ownernya sendiri itu UNMUL. Nah, kemudian di dalamnya juga ada kontraktornya, ada konsultannya, ada kontraktor, ada perencana, konsultan perencana, dan ada konsultan pengawas. Kemudian kita ini sendiri juga termasuk di dalam stakeholder itu. Jadi yang memakai pengguna, user. Jadi usernya kan mahasiswa yang menggunakan fasilitas itu mahasiswa. Nah, kita juga termasuk diantaranya stakeholder atau pemangku kepentingan dalam proyek ini. Jadi ada banyak sekali yang terlibat di dalam suatu proyek. Nah, oke, lanjut. Jadi pemangku kepentingan utama dari setiap proyek itu, kalau kita bagi secara garis besar itu ada dua. Jadi ada dari internal organisasi dan ada dari eksternal organisasi. Jadi dalam organisasi sendiri dan dari luar organisasi. Nah ini, kalau dari internal organisasi, misalnya untuk badan usaha, proyek-proyek yang badan usaha. Nah, biasanya itu terdiri dari ada yang disebut dengan komite review project, direktur project, manajer fungsional, manajer operasi, PMO, project management office, pengguna jasa atau user, manajer project, dan anggota tim project. Nah, itu contoh internal organisasi untuk perusahaan yang berbadan usaha. Kemudian untuk institusi pemerintah, seperti kita ini ya, UNMUL ini termasuk dalamnya institusi pemerintah. Nah, di dalamnya itu ada yang disebut dengan pengguna anggaran. Ada kuasa pengguna anggaran atau KPA. Ada pejabat pembuat komitmen, PPK. Ada unit pelayanan pengadaan. Ada pejabat pengadaan. Dan ada panitia atau pejabat penerima hasil pekerjaan. Nah, itu untuk institusi pemerintahan. Jadi di dalam UNMUL, contoh kita UNMUL ini ya, ini internal organisasi UNMUL. Nah, di dalamnya tuh setiap ada proyek yang dikerjakan di lingkup UNMUL, ini pasti ada ininya. Ada orang-orangnya semua ini. Ada pengguna anggarannya, ada kuasa pengguna anggaran, ada PPK-nya, pejabat pembuat komitmen, jadi yang menandatangani kontrak-kontrak terhadap kepada semua perencana atau kepada kontraktor, biasanya ditandatangani oleh PPK ini. Kemudian ada yang disebut dengan unit pelayanan pengadaan. Jadi semua proyek harus melalui ULP ini. Jadi semua proyek-proyek yang ada di UNMUL misalnya harus melalui unit pengelola pengadaan. Jadi lewat situ masuknya. Kemudian bateraimu lobet. Ada ini chargernya. Cepat sebelum mati. Terus ada namanya pejabat pengadaan dan panitia penerima hasil pekerjaan. Masih ada satu. Nah, biasanya panitia penerima hasil pekerjaan ini kalau gedungnya itu gedungnya sudah jadi, nah, si panitia ini yang harus melihat kondisi gedung, baru gedung itu bisa layak dikatakan sudah selesai.
Makanya disebut pejabat penerima hasil pekerjaan. Oke. Jadi itu ya, jadi dari internal organisasi di mana proyek itu berdiri atau di mana proyek itu dikerjakan. Misalnya di Unmul, maka organisasi Unmul yang dimaksud di sini. Nah, ini kalau dari eksternal organisasi. Jadi artinya ini dari luar Unmul ya. Kalau yang tadi kan dari internal organisasi, berarti dari dalam Unmul sendiri. Nah, maka dari eksternal organisasinya yang berhubungan dengan proyek itu, nah di sini ada penyedia jasa. Penyedia jasa ini di dalamnya mencakup ada yang disebut dengan konsultan perencana. Jadi sebelum proyek itu jadi harus direncanakan dulu dan direncanakan oleh yang namanya konsultan perencana. Jadi perencana ini yang mengerjakan gambar, membuat gambar, terus menghitung anggaran biayanya. Itu dikerjakan oleh konsultan perencana. Kemudian selain itu ada konsultan pengawas. Jadi yang mengawasi jalannya pekerjaan oleh si kontraktor. Nah, kontraktor ini pelaksana konstruksi. Pelaksana konstruksi ini kontraktor atau kontraktor. Jadi tiga unsur ini. Tiga unsur ini perencana, pengawas, dan kontraktor itu termasuk di dalamnya sebagai penyedia jasa. Penyedia jasa yang mengerjakan proyek. Kemudian ada institusi keuangan. Institusi keuangan di sini yang dananya ya, yang mengeluarkan dana. Jadi misalnya ini dari bank-bank pemerintah ataupun misalnya dari Bappenas biasanya ya. Nah, itu termasuk di dalamnya. Badan pemerintah juga. Badan pemerintah ini Bappenas. Institusi keuangan ini bank-bank pemerintah. Nah, kalau misalnya gedung yang kemarin ini, gedung teknik yang baru itu oleh ASDB. ASDB itu Bank Islam. Bank Islam. Nah, itu termasuk di dalamnya sini. Kemudian masyarakat. Masyarakat juga termasuk eksternal organisasi. Jadi masyarakat yang terlibat, yaitu masyarakat yang berada di sekitaran proyek. Sekitaran proyek. Kalau kita di sini karena lingkupnya di dalam umum, maka masyarakat yang terlibat mungkin hanya masyarakat yang berhubungan langsung dengan apa ya? Dengan kerugian yang mungkin bisa ditimbulkan oleh proyek itu. Misalnya ya karena gedung Kesmas dan farmasi yang di belakang ini kan dia wilayahnya itu, lokasinya itu terdampak langsung dengan komunitas atau perumahan yang ada di belakangnya. Nah, maka masyarakat yang ada di belakang situ itu terlibat dalam menyetujui misalnya model bangunan atau mereka setuju kalau ada di situ bangunan itu. Karena dampaknya itu biasanya banjir ya. Kalau yang di belakang ini kan kemarin rawa di situ. Nah, rawa begitu didirikan situ bangunan, otomatis kalau hujan airnya pasti akan tidak menggenang lagi di situ, tapi mungkin saja bisa ke rumah-rumah penduduk yang ada di belakangnya. Ya, rumah-rumah penduduk di belakang itu menjadi yang dulunya tidak banjir, jadinya kalau hujan menjadi banjir. Ya, dampaknya di situ. Nah, itu jadi masyarakat yang terdampak dengan suatu proyek itu juga termasuk di dalamnya pemangku kepentingan. Nah, jadi mereka tetap harus dipanggil atau dilibatkan pada saat proyek itu mau dilaksanakan. Nah, contoh nyata mungkin yang bagian depan ya, bagian depan kampus kita, itu termasuk dalam salah satu infrastruktur yang dibangun STB, jalannya ya. Jadi jalan yang masuk ke Unmul, dulu kan tidak seperti itu. Dulu kan ada jalan yang ke arah mana dulu ya?
yang tembus ke yang Pramuka ya. Dulu kan ada jalan tembus Pramuka kan? Nah, jadinya ada jalan yang ditutup ya, kalau nggak salah kemarin tuh ya. Nah, jalan-jalan yang ditutup itu karena adanya akses jalan ini dirubah. Jadi awal depan kampus ini jadinya berubah, sehingga jalan yang ke arah penduduk itu kan akhirnya arahnya juga jadi berubah. Nah, mereka pada saat itu dipanggil juga untuk musyawarah menyampaikan bahwa perubahan-perubahan jalan masuk umum itu jadi berubah. Nantinya akan jadi seperti ini. Apakah Bapak setuju dengan model seperti ini atau seperti apa? Jadi itu mereka waktu itu juga sempat untuk dipanggil untuk diskusi agar supaya nanti pada saat proyeknya sudah jadi mereka tidak kaget kok jadinya jalannya seperti ini. Kita nggak bisa lewat situ lagi kan? Seperti itu. Nah, jadi ini pemangku kepentingan yang berasal dari eksternal organisasi. Jadi di luar Unmul, kalau misalnya kita di dalam Unmul, maka di luar Unmulnya inilah orang-orang dari eksternal organisasi. Nah, selanjutnya ada yang disebut dengan proses proyek. Jadi pada dasarnya proyek itu merupakan kumpulan dari proses-proses. Jadi ada banyak proses di dalamnya. Nah, kumpulan proses itulah menjadi proyek. Nah, yang dimaksud proses ini adalah sekumpulan aktivitas yang saling terkait yang dilaksanakan untuk menghasilkan suatu produk atau hasil yang telah ditentukan spesifikasinya. Nah, biasanya intinya itu terdiri atas 3. Ada input, nanti di dalamnya setelah input itu ada teknik dan metode, dan terakhir ada output. Nah, inilah gambar skema suatu proses. Suatu proses dari sebuah proyek. Jadi kita tahu kan proyek itu terdiri dari aktivitas-aktivitas. Banyak sekali aktivitas yang kita lakukan di dalamnya, yang terjadi di dalamnya. Mulai dari input itu tadi perencanaan, masuk di dalamnya ini input ini perencanaan di dalamnya sini. Kemudian ada teknik dan metode. Teknik dan metode ini pada saat proyek itu dilaksanakan, dieksekusi, nah inilah di dalamnya itu pasti ada teknik-teknik dan metode yang digunakan. Kemudian kalau ini sudah selesai, maka akan ada output. Output ini hasilnya. Kalau proyek berarti proyek bangunan, berarti bangunannya ini sudah jadi di sini. Outputnya. Kalau bukan proyek berarti barangnya sudah jadi. Barang ada, nah itulah outputnya. Jadi ada input, ada metodenya, nanti terakhir ada outputnya. Jadi itu proses dari inisiasi sampai dengan keluar hasil. Nah, selanjutnya ini dari buku ya, PMBOK Guide menggolongkan proses menjadi 2 kategori. Yang pertama, proses manajemen proyek. Nah, proses manajemen proyek ini yaitu proses yang mendeskripsi, mengorganisir, dan menyelesaikan pekerjaan proyek. Nah, jadi ini berdasarkan PMBOK Guide, ada yang disebut dengan proses manajemen. Yang di dalamnya itu mendeskripsikan, kemudian mengorganisir, serta menyelesaikan pekerjaan proyek. Yang kedua, dan disebut dengan proses yang berorientasi produk. Jadi orientasinya produk atau hasil. Ada produk yang dicapai, yaitu proses yang menetapkan dan membuat produk hasil proyek yang digambarkan dalam bentuk siklus hidup proyek. Nah, jadi maksudnya di sini ada proses proyeknya, proyek utuh misalnya proyek konstruksi, kemudian yang kedua ada proses yang hasilnya produk.
Di awal kan kita sudah tahu ya, kalau proyek itu tidak hanya menghasilkan suatu bangunan, tapi barang juga menghasilkan suatu barang itu juga termasuk di dalamnya bisa dikategorikan sebagai sebuah proyek. Maka orientasinya di sini dibedakan kalau di sini. Jadi yang berorientasi produk, yang kedua hasil. Kemudian yang berorientasi misalnya pekerjaan, pelaksanaan pekerjaan, ya ini yang proses-proses manajemen proyek yang perlu dilakukan. Tentu saja yang lebih kompleks ini yang pertama, proses manajemen, karena ada manajemen di dalamnya. Ada banyak sekali proses yang berjalan di sini. Yang poin 1. Nah, selanjutnya ini proses manajemen proyek. Ini dikelompokkan menjadi 5 kelompok. Jadi yang pertama dan disebut dengan kelompok proses inisiasi. Inisiasi proses, ide-ide. Jadi inisiasi, ada ide. Jadi minggu lalu kita sudah bahas ya bahwa suatu proyek itu tidak mungkin tiba-tiba muncul begitu saja. Pasti ada ide dulu yang muncul. Saya mau bikin ini karena ini. Nah, biasanya ide muncul juga itu karena ada masalah di dalamnya. Misalnya banjir ya, contoh banjir. Di Kota Samarinda sering terjadi banjir. Nah, kira-kira bagaimana mengatasi banjir itu? Nah, kamu ide-ide. Idenya ini kita bikin ini drainase. Drainasenya diperluas atau drainase ditambah. Kemudian yang satu lagi, ide kita bikin folder. Nah, bikin bendungan misalnya, folder, dan lain-lain lah. Nah, itu semua termasuk dalam kelompok proses inisiasi. Ide-ide muncul. Namun ide muncul itu pasti karena adanya masalah di lapangan. Jadi biasanya karena ada masalah, maka muncul ide. Kemudian kalau ini idenya atau inisiasi sudah ada, barulah dilakukan proses perencanaan. Merencanakan. Jadi kalau idenya disetujui, misalnya dalam suatu rapat dewan, anggota dewan kan biasanya baru muncul ide di situ. Nah, kalau misalnya disetujui satu ide untuk mengatasi banjir di Kota Samarinda, nah ini disetujui satu ide, maka dianggarkanlah untuk pembuatan folder tersebut. Nah, kalau sudah itu, barulah dilakukan proses perencanaan, merencanakan. Ini sih sebenarnya planning proses. Jadi proses merencanakan di dalamnya. Nah, kalau selesai direncanakan, baru lanjutkan ke proses eksekusi, executing proses. Di eksekusi ini tadi pelaksana ya, kontraktor di sini sudah terlibat di dalamnya. Jadi sudah direncanakan, sudah ada anggaran biayanya, sudah ada gambarnya. Nah, kemudian lakukan dengan dieksekusi oleh si kontraktornya tadi. Nah, selanjutnya dalam proses eksekusi tentu saja dilakukan proses pemantauan dan pengendalian. Jadi 3 dan 4 ini berjalan beriringan ya. Jadi sambil dieksekusi juga dilakukan pemantauan dan pengendalian. Jadi ini proses pengawasan di sini. Yang poin 4. Jadi poin 4 ini konsultan pengawas terlibat di dalamnya. Jadi memantau dan mengendalikan. Jadi berjalan beriringan. Kemudian yang terakhir adalah kelompok proses menutup atau closing proses. Biasanya di sini sudah dilakukan serah terima proyek. Jadi proses menutupnya di closing, kalau sudah selesai, proyeknya sudah selesai, tentu saja akan dilakukan serah terima. Kalau sudah dilakukan serah terima, proyeknya diserahkan kepada si owner, misalnya kemarin ya, kontraktornya udah selesai nih, udah selesai ngerjain pekerjaan.
Kemudian ada masa tunggu pemeliharaan selama 1 tahun. Nah, selama 1 tahun ini kalau ada yang rusak-rusak misalnya, itu pasti akan langsung dikerjakan si kontraktor. Nah, setelah masa pemeliharaan itu selesai, maka diserahkanlah kepada si owner, diserahkanlah kepada pihak Unmul untuk diserah terima dan digunakan. Nah, begitu diserahkan, maka si kontraktornya menjadi lepas tangan. Lepas tangan, dia sudah tidak berwenang lagi untuk mengerjakan pekerjaan ataupun memperbaiki pekerjaan yang rusak karena sudah diserahkan. Nah, disinilah proses closing atau menutup. Nah, kalau sudah proses menutup, si owner sudah bertanggung jawab terhadap gedung itu. Contohnya sekarang ini ya, ini sudah dilakukan proses closing untuk semua gedung yang ada di Unmul, 7 gedung itu. Ini sudah close, jadi proses menutupnya udah, maka yang bertanggung jawab selanjutnya adalah user atau pengguna. Di antaranya kita Fakultas Teknik terhadap 2 gedung baru yang ada. Itu sudah dalam proses menutup. Jadi sudah dilewati 4 proses ini. Nah, ini kalau kita gambarkan rangkaian atau skemanya ini seperti ini ya. Nah, dia proses inisiasi di bagian atas, kemudian proses perencanaan, setelahnya itu, kemudian di sini setelah perencanaan ini, tanahnya ke sini ya, proses pelaksanaan. Nah, sambil proses pelaksanaan itu dilakukan proses pengendalian. Jadi pengendalian dan pelaksanaan ini timbal balik ya, artinya dia berjalan beriringan. Jadi pelaksanaan ini selalu dikendalikan oleh si pengawasan. Nah, kemudian dalam proses pengendalian, kadang-kadang juga berhubungan dengan proses perencanaan. Nah, artinya di sini bahwa pada saat gedung itu dikerjakan, dilaksanakan, apabila terjadi kendala di lapangan, tidak sesuai dengan perencanaan awal, maka proses pengendalian ini akan berkonsultasi dengan si perencana. Jadi perencana tidak lepas tangan. Jadi kan kadang-kadang kalau sudah selesai direncanakan, perencananya udah jadi, gambarnya udah jadi, si perencana ini tidak langsung lepas tangan. Dia nggak boleh lepas tangan begitu saja setelah dia menyerahkan gambar dan RAB. Dia masih bertanggung jawab pada saat proses pelaksanaan pekerjaan ini berjalan. Tanggung jawabnya di mana? Sebagai tempat konsultasi. Jadi kalau misalnya, karena kan yang merencanakan si perencana. Kalau ada perubahan gambar, maka si pengawas akan berkonsultasi dulu ke perencana. Ini boleh nggak dilakukan? Boleh nggak dilakukan perubahan terhadap model A misalnya kan? Karena kondisi lahannya tidak memungkinkan. Terlalu sempit misalnya, atau kondisi tanah yang labil. Dan kita tahu kan Kota Samarinda ini, Kalimantan pada umumnya itu kondisi tanahnya labil, sehingga tidak semua jenis fondasi bisa dipakai. Jadi misalnya ada si perencana merencanakan fondasi jenis A. Tiba-tiba di lapangan fondasi jenis A ini nggak bisa dilakukan. Tidak, agak kesulitan nih dalam pelaksanaannya. Sehingga si pengawas akan konsultasi dengan perencana, boleh nggak diganti dengan opsi B, fondasi jenis B. Nah, si perencana ini akan menghitung ulang proses gambar atau desainnya yang diusulkan oleh si kontraktor maupun pengawas. Setelah dihitung ulang, oh ternyata boleh dilakukan, maka proses ini akan dirubah. Jadi gambarnya akan berubah dan dibuat gambar ulang. Gitu ya. Jadi ketiganya ini selalu, makanya di sini alurnya mutar ya. Jadi proses perencanaan di sini panahnya, kemudian dari sini ke sini, nanti naik lagi ke sini. Nah, naik lagi ke sini. Jadi ini tadi prosesnya dalam hal konsultasi saja. Meskipun misalnya desainnya udah jadi 100%, tapi kan karena ada perubahan desain,
maka si perencana tidak boleh lepas tangan. Nah, terakhir adalah proses penutupan. Jadi kalau setelah ini ya ke sini ya, setelah dirasa bahwa pengendaliannya sudah cukup, pengawasannya sudah bagus, maka boleh ditutup dengan proses penutupan. Nah, itu proses manajemen proyek yang ada di lapangan. Nah, kemudian ini siklus project. Jadi hampir sama sebenarnya tadi ya. Jadi kalau ini ada fasenya. Kalau tadi ini apa? Ini proses. Kalau ini fase atau siklus. Sama aja sebenarnya ini ya, siklus, proses. Jadi ini mulai dari fase memulai project. Kemudian fase mengorganisir dan menyiapkan project. Fase pelaksanaan proyek dan fase penutupan proyek. Kalau di sini lebih ringkas nih, lebih ringkas siklusnya dan fasenya. Nah, dimulai dari memulai. Kalau di proses tadi kan ada ide ya, ide, inisiasi, perencanaan ini termasuk di dalamnya proses memulai. Kemudian setelah dimulai, disiapkan proyeknya, dilaksanakan, dan terakhir ditutup. Nah, ini khusus untuk siklus proyek konstruksi. Jadi siklus proyek konstruksi ada mulai dari fase kelayakan namanya. Jadi kita lihat kelayakan proyeknya, layak atau tidak dibangun proyek di situ. Jadi ada namanya studi ya, studi kelayakan. Kalau suatu proyek konstruksi. Jadi kalau di awal tadi di proses kan ada ide ya, ide atau inisiasi. Nah, di dalamnya itu setelah itu dibuat dulu studi kelayakan. Studi kelayakan. Kalau sudah lolos atau layak, nah baru dilakukan fase perencanaan dan desain. Setelah itu masuk ke fase konstruksi dan terakhir fase serah terima dan operasi. Jadi bedanya di sini ada ini. Kalau untuk semua proyek konstruksi itu harus ada yang disebut dengan studi kelayakan. Jangan sampai kita membuat suatu proyek ternyata proyeknya menjadi sia-sia, tidak layak jadinya kan. Layaknya ini dalam banyak hal, dari segi ekonomi, segi sosial budaya juga dilihat, dari segi pemerintahan, hukum, nah semuanya dilihat dalam studi kelayakan ini. Pasar dan pemasaran itu lebih penting lagi, kita harus tahu. Beda kalau misalnya proyek sekolah kan itu sudah pasti layak ya, layak karena mungkin hanya penambahan gedung baru kayak di mall ini. Hanya penambahan gedung baru. Tapi kalau misalnya proyek konstruksinya pasar, nah, kalau pasar ini benar-benar harus kita lihat studi kelayakannya, karena banyak kejadian. Kira-kira apa kejadian? Pasarnya udah jadi, sudah dibangun, ternyata apa yang terjadi? Tidak ada ya, tidak ada penjualnya. Mungkin penjualannya hanya di awal-awal saja. Banyak kan? Banyak kejadian seperti itu. Jadi pasarnya itu mungkin pada saat opening aja ada, ramai, pedagangnya ada. Tapi begitu lama-lama ternyata masyarakat tidak mau ke situ. Banyak yang nggak mau ke situ mungkin karena akses jalannya tidak bagus, kemudian jauh. Masyarakat kan sukanya memang apa ya, masarnya itu ya di pinggir jalan. Saya juga bingung. Jadi semakin ke jalan dia semakin senang berbelanja di situ. Nggak senang kalau pasarnya itu agak jauh ke dalam. Contoh di mana ya yang pasarnya sudah hilang ya, dulu ada pasar di situ sekarang sudah hilang. Di ini ya, di apa Citra apa ini?
Ya, di mana? Pasar Kedondong. Nggak ada lagi yang naik ke atas kan? Iya, gitu. Padahal baru kan? Nah, itu. Jadi studi-studi seperti itu memang penting dilakukan. Jangan sampai masyarakatnya ya balik lagi ke pasar yang lama. Padahal pasar lama sudah digusur, misalnya kan? Udah digusur, udah dibakar malah. Kadang-kadang pasar itu saya nggak tahu ya, apakah sengaja dibakar agar supaya orang-orangnya, pedagangnya itu jangan lagi di situ. Tapi ternyata balik lagi, dia balik lagi ke tempat awalnya itu. Nah, karena faktor-faktor budaya kayaknya ya, budaya orang yang senengnya memang pasarnya, tapi karena sebenarnya pasar itu ya tergantung dari pembelinya. Kalau ada pembelinya maka ada pasarnya. Kalau tidak ada pembelinya, ya tentu saja tidak ada pasarnya juga. Ya kan? Jadi itu biasa kendala-kendala seperti itu yang memang harus dilakukan yang namanya studi kelayakan. Karena sudah banyak sekali kejadian pasarnya malah tidak berfungsi setelah bangunannya itu jadi. Di sini juga kan yang pasaran ini di Citraland ya. Pan Citraland itu bagian belakang dulu kan pasar itu. Bangunannya sudah permanen. Tapi karena kayaknya baru cuma setahun 2 tahun yang bertahan. Setelah itu hilang, tidak ada lagi yang mau berbelanja di situ karena jauh ke dalam, tempatnya jauh ke dalam, jadinya tidak ada lagi yang mau ke situ. Malah jadinya pasarnya agak ke depan kan, pinggir jalan. Nah, ini contoh-contoh proyek yang studi kelayakannya mungkin kurang ya, tidak ada studi kelayakan di situ. Padahal studi kelayakan itu meliputi di dalamnya itu studi terhadap salah satunya terhadap sosial budaya masyarakat di dalamnya serta ekonomi. Nah, selanjutnya ini adalah project management knowledge area. Jadi manajemen yang perlu ada di dalam suatu project. Jadi lingkup manajemen yang ada dalam suatu project. Yang pertama ada manajemen integrasi project. Jadi kita harus tahu project itu terintegrasi. Ada manajemennya. Kemudian ada manajemen scope. Manajemen scope project. Jadi scope projectnya itu juga harus di-manage. Kemudian manajemen waktu project. Nah, ini apalagi? Waktu itu benar-benar harus di-manajemen ya. Karena kalau tidak, maka waktunya bisa molor dari jadwal yang sudah ditentukan. Kalau sudah ditentukan 10 bulan misalnya, kalau tidak di-manage dengan baik, nah, waktunya bisa jadi 12 bulan. Apa yang terjadi kalau 12 bulan? Iya, kerugian. Kerugian terhadap kontraktor, dia bisa didenda. Jadi kontraktor itu dapat denda keterlambatan. Kalau dia terlambat sehari saja itu sudah didenda. Maka kalau dia tidak bisa memanage waktu dengan benar, nah, di sini biasanya si kontraktornya mungkin lari ya. Dia sudah dapat misalnya pembayaran sampai termin 10, tapi karena masih ada rentang waktu yang harus dia kerjakan, si kontraktor jadi lari. Nah, yang rugi kan si ownernya juga. Saya sudah bayar, tapi kontraktornya lari karena tidak bisa manage waktu. Begitupun dengan biaya. Jadi waktu ini selalu berhubungan dengan biaya. Kemudian kualitas. Kualitas proyek juga perlu di-manage. Karena kan sebuah proyek itu pasti sudah ditentukan skop dan kualitasnya. Kemudian selain itu SDM, sumber daya manusia yang ada dalam proyek. Jadi jangan merekrut pekerja yang tidak bisa apa-apa. Nanti jadinya pekerjaannya juga tidak maksimal.
Makanya biasa kalau kita lihat ya, pekerja-pekerja dari Jawa malah yang didatangkan ke sini. Jadi kemarin ini untuk pekerjaan proyek yang ada di sini itu rata-rata didatangkan dari Jawa pekerjanya. Tukang-tukang, buruh-buruh, itu mereka rata-rata mendatangkan dari Jawa. Kenapa kira-kira? Mungkin saja karena kualitas SDM dari sana itu lebih baik dibanding ada di sini. Begitu pula dengan sistem pembayaran gaji, ya kan? Jadi sistem pembayaran gaji mereka mungkin sudah lebih enak didatangkan dari sana karena mereka sudah bisa menggaji sesuai dengan kemampuan si proyek dibanding misalnya dia mengambil tukang yang ada di Kalimantan misalnya kan. Nah itu. Jadi mereka melakukan manajemen terhadap ini juga, SDM. Kemudian selain itu manajemen komunikasi. Jadi komunikasi proyek. Komunikasi antara bawahan dan atasan, kemudian dengan sesama tim, itu juga perlu di-manage. Apa yang terjadi kalau tidak bagus komunikasi? Nah, kira-kira tidak berjalan sesuai dengan keinginan kan? Gambar. Karena kan gambar itu perlu dibaca oleh orang yang berkompeten juga. Jadi ada gambar nih, gambar proyeknya. Misalnya gambar pintu aja contoh yang paling sederhana ya. Ini gambar pintunya begini ya, nanti kejadian seperti ini. Nah, kalau komunikasinya tidak bagus, bisa saja si pekerja yang menangkap ini nggak bagus komunikasinya, maka dia ngerjainnya yang tidak sesuai dengan yang diharapkan. Hanya apa yang terjadi? Ya pintunya jadi bongkar ulang, tidak sesuai. Datang si pengawas ini seharusnya tidak seperti ini, jadinya harusnya dibongkar. Itu kan merugikan si kontraktor sendiri. Kemudian manajemen resiko. Jadi resiko juga perlu di-manage. Jangan sampai resikonya menjadi lebih besar. Jadi sebelum resiko itu muncul, harus dikendalikan dulu, nih, agar supaya tidak menjadi besar. Kemudian manajemen pengadaan. Pengadaan, misalnya sini pengadaan barang atau pengadaan bahan, ini termasuk di dalamnya. Itu juga perlu di-manage. Biasanya kalau kita tidak manage pengadaannya, nah apa yang terjadi? Misalnya sudah mau dikerjakan, bahannya belum datang. Akhirnya ya molor, pekerjaannya nganggur, tidak ada bahan. Nah, makanya di sini perlu ada manajemen bahan. Jadi bahan misalnya didatangkan seminggu sebelum pekerjaan itu mau dilaksanakan. Misalnya seminggu sebelum pemasangan kusen sudah jadi. Sudah datang kusennya. Jadi begitu mau dipasang, bahan sudah ada. Kalau tidak dilakukan manajemen terhadap pengadaan ini, nah itu bisa potensi resikonya itu menjadi molor karena tidak sesuai jadwal. Sementara kan proyek itu sudah terjadwal ya. Ada hari, bulan, tahunnya itu sudah ditentukan pekerjaan apa yang selesai di bulan ini misalnya. Itu sudah harus ada. Dan manajemen pemangku kepentingan proyek. Ini juga harus di-manage siapa-siapa yang menjadi stakeholder. Nah, ini tambahan khusus untuk proyek konstruksi. Jadi selain yang tadi 10 itu, khusus untuk manajemen untuk proyek konstruksi itu ada yang disebut dengan manajemen claim project. Jadi diklaim. Serta manajemen pendanaan. Jadi pendanaannya juga perlu di-manage. Pendanaan dana ya, dana. Nah, kalau dananya tidak di project misalnya, karena kan dana itu kan tidak langsung diterima oleh si kontraktor 100%. Butuh tahap-tahap, butuh step-step atau termin ya istilahnya. Misalnya termin 1, setelah pekerjaan progres 10% berjalan, maka akan dibayar termin 1. Misalnya, setelah 20% dibayarlah termin kedua. Jadi ada step-step pembayaran atau termin-termin pembayaran.
Jadi kalau ini kita tidak manajemen dengan baik, maka mungkin saja pekerjaan baru 5%, kita sudah bayar 10%. Kan tidak benar seperti itu ya. Jadi benar-benar kita harus lihat memang progres pekerjaannya itu sudah 10%. Sehingga kita bayar termin 1 juga benar 10%. Gitu. Karena kan proyek konstruksi itu dananya miliar-miliar ya. Sampai ratusan miliar malah. Contohnya kemarin ini total dananya semua itu 380 miliar untuk total keseluruhan infrastruktur dan gedung. Nah itu dibagi menjadi 10 kali pembayaran. Jadi begitu si kontraktornya ini selesai mengerjakan 10%, maka dilakukan juga pembayaran. Itu pembayaran dari owner ke kontraktor. Nah ada juga pembayaran dari penyuntik dana ya, misalnya kan, kalau kita kan dari SDB. Jadi ada juga dana dari SDB yang akan turun, jadi 2 kali itu turun dana sampai ke kontraktor. Jadi ada dari dana dari bank Islam dulu, Bank Dunia Islam. Nah, itu juga butuh proses pencairan dana dulu dari sana ke sini, APWN-nya Unmul. Nah, setelah itu cair, ini udah progres sudah 10%, baru boleh dicairkan ke kontraktor. Jadi kalau tidak ada yang ngurusin seperti itu, ini juga nggak bisa berjalan sesuai dengan rencana. Nah, jadi intinya semuanya saling berkesinambungan, saling berkaitan. Makanya di sini itu ada banyak sekali orang-orang yang bekerja di dalamnya dengan skop dan pekerjaan yang berbeda-beda. Gitu ya. Makanya di sini ada banyak sekali manajemen. Kalau mau proyek itu berjalan sesuai dengan rencana. Kalau yang kemarin ini proyek ini, alhamdulillah kita berjalan sesuai dengan rencana ya. Dari rencananya sampai dengan awal tahun 2021 kemarin kan. Dari 2021 itu sudah harus close, dan benar memang sudah selesai proyek konstruksinya di awal tahun 2021. Nah, selain itu juga harus ada manajemen K3LH. K3 ini proyek K3 ya. Selamatan. Apa pertanyaannya K3? Kesehatan, keselamatan kerja. Jadi K3. LH-nya apa? Iya, lingkungan hidup. Jadi ada tambahan lingkungan hidup K3LH. Nah, itu juga harus kita manage agar supaya tidak terjadi kecelakaan kerja. Nah, kalau tidak ada K3LH-nya, tidak ada pengawasan terhadap keselamatan kerja pegawai. Makanya itu di dalam proyek itu pasti ada orang K3-nya. Nah, K3-nya ini yang selalu keliling mengawasin. Kalau ada yang tidak pakai APD, ada itu APD? Ya, alat pelindung diri. Kalau ada yang tidak pakai APD, maka dia harus menegur orang itu. Kamu tidak pakai APD. APD contohnya apa? Helm dan rompi sama sepatu safety. Jadi yang paling penting itu 3 tadi. Helm, rompi, dan sepatu safety. Sepatu safety gunanya untuk apa? Melindungi kaki dari dari apa? Contohnya dari paku atau dari beling atau dari apa aja bahan material yang berbahaya. Kalau helm, ya tentu saja melindungi kepala ya dari kejatuhan benda-benda. Nah kalau rompi, kalian tahu gunanya rompi? Apa? Supaya apa? Supaya terlihat, utamanya di malam hari. Sebenarnya siang hari juga kelihatan kan? Makanya rompi itu warnanya terang, kayak stabilo gitu ya warnanya. Orange atau kuning, stabilo kuning atau orange itu warnanya harus terang-terang. Hijau, pokoknya warna stabilo lah. Ya, kalau kalian lihat itu warna-warna rompi itu warna-warna stabilo semua.
itu memang harus terang. Jadi gunanya untuk biar terlihat oleh orang yang bekerja di atas. Misalnya kalau kalian pakai baju warna hitam, masuk proyek tanpa rompi, nggak terlihat dari atas. Misalnya orang bekerja dari atas, mau menjatuhkan barang ke bawah karena baju kalian warna hitam, nggak terlihat, bisa saja kejatuhan barang-barang ya. Makanya kalau kalian melakukan magang industri, apa sih, PKL ya, kalian ada PKL ya? Nah, ada PKL, kalau misalnya PKL-nya di proyek konstruksi, usahakan menggunakan APD yang memungkinkan, agar supaya kalian kelihatan. Contoh misalnya aja di tambang. Di tambang itu pasti ya, sudah pasti harus pakai rompi. Jadi sebelum masuk ke dalam lokasi proyek, itu selalu dikasih helm dan rompi. Jadi biar kelihatan dari jauh orangnya. Dan kalau tambahan di malam hari itu ada pakai apa? Di rompi itu ada apa? Yang menyala di malam hari? Menyala kalau ya malam hari. Apa namanya? Tahu? Garis apa itu? Skotline. Ya. Jadi garis skotline itu gunanya karena kalau di malam hari dia menyala dia. Nah, baju kalian ada skotline-nya kan? Ada lah. Masa nggak tahu fungsinya? Nah, fungsinya itu yang garis belakang itu. Nah, itu skotline itu fungsinya untuk kalau berada di malam hari dia bisa menyala ya. Nyala sendiri kan? Nah, itu fungsinya skotline itu. Skotline nggak sih namanya? Benar kan? Iya, kalau nggak salah ya. Garis skotline itu ya. Yang sering ada di baju-baju kalian itu kan? Warnanya metal kan? Nah, itu. Oh, udah selesai. Nah, jadi itu tadi manajemen project, fungsi, manfaat, skop-skopnya, terus area-areanya, manajemennya yang perlu kita ketahui. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ya.